Dan suatu ketika, takdir ini mempertemukan Pak Sumito dan Bu Romlah di Gunung Lawu. Nah, di situ mereka sempat ngobrol sebentar di Candi Ceto, tapi karena tujuan antara Pak Sumito dan juga Bu Romlah ini berbeda, mereka pisah jalur lagi untuk melanjutkan ritualnya masing-masing. Pada saat Bu Romlah sedang kusuk ritual di dalam gua, Pak Sumito ini ternyata menyusul ke dalam gua yang sama. Jadi di depan Bu Romlah yang sedang duduk bersila itu ada sebuah peti, dan di atas peti itu tergeletak foto milik Pak Juki, foto suami dari Bu Romlah ini. Nah, darah Pak Sumito itu langsung mendidih di situ. Beliau paham apa artinya itu. Tanpa pikir panjang, Pak Sumito menendang peti itu sekuat tenaganya. Ternyata isinya ini adalah emas batangan yang sangat banyak sekali. Dan setelah Pak Sumito menendang peti itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam gua. Nah, sosok pemilik suara ini pun muncul. Yang tadinya cuma suara, tiba-tiba muncul dan sosoknya itu mengerikan. Dan ketika kaki raksasa ini mau turun, nginjak Pak Sumito, tiba-tiba ada suara lembut. Dan suaranya itu berwibawa sekali, yang menghentikan semua ini. Ada dua sosok bercahaya yang turun. Yang satu ini laki-laki, yang satu lagi ini adalah seorang perempuan. Dia cantik, dia pakai pakaian serba hijau. Pas mereka lagi semedi di sebuah sumur itu, tiba-tiba terdengar suara raman yang berat sekali. Dia menyuruh Pak Sumito dan Bu Romlah untuk menikah. Menikahnya itu secara batin di puncak Lawu, dan mereka disuruh tinggal di sana selama 3 hari. Mereka berdua ini diperintahkan untuk bersatu, alias menikah secara batin di puncak Gunung Lawu itu. Nah, Pak Sumito ini bilang, ini adalah perintah mutlak dari para leluhur. Nah, beliau ini nggak berani membantah, begitupun juga dengan Bu Romlah. Mereka pasrah dan menuruti dawuh tersebut. Joko Lolono ini berpesan supaya mereka pulang ke rumah masing-masing, dan kemudian harus menceritakan semuanya dengan jujur kepada keluarganya dan juga kepada pasangan mereka masing-masing pada saat itu. Mereka turun gunung, waktu itu kira-kira habis maghrib, suasana desa itu masih sepi. Pak Sumito dengan langkah berat kemudian mendatangi rumah Bu Romlah. Pak Sumito masuk, beliau duduk, dan dengan nada pelan tapi tegas, beliau ngomong langsung ke Pak Juki. Juki, istrimu saya minta untuk aku jadikan istriku. Nah, kata Pak Sumito itu langsung to the point. Normalnya, suami mana yang nggak marah kalau istrinya diminta orang lain di depan wajahnya sendiri? Pasti bakal ada bacok-bacokan kalau zaman sekarang. Tapi ini aneh.